balik lagi di channel ini. Di video kali ini aku dan teman-teman kelompok aku, yaitu kelompok 11, bakal jelasin tentang satu materi tentang leadership dari mata kuliah perilaku organisasi kelas 5B4 dengan dosen pengampu Enci Genta Lumintang, SPD, MPD. So without any further ado, let's move on to the video. Jadi, apa sih leadership itu? Leadership adalah suatu keterampilan atau fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Leadership juga bisa diartikan sebagai gaya memimpin seseorang. Masing-masing orang pasti memiliki gaya memimpinnya sendiri, yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Dan semuanya tergantung pada karakter diri sendiri. Jenis-jenis leadership yang pertama, essential leadership. Jenis leadership yang satu ini memperlihatkan sikap seorang pemimpin yang memiliki mental dan pola pikir kepemimpinan yang tepat. Selain itu juga mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang mampu memotivasi anggota tim lainnya untuk memberikan kinerja terbaik yang mereka punya. Yang kedua, exponential leadership. Exponential leadership adalah suatu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang mampu memberdayakan anggota timnya untuk membantu perkembangan bisnis yang lebih sukses di masa depan. Yang ketiga, business leadership. Sikap yang satu ini memperlihatkan kemampuan seorang pemimpin dalam berpikir secara strategis dan juga mampu melakukan kontrol atas jalannya proses eksekusi dalam bisnis. Tujuannya adalah agar bisa meningkatkan keuntungan usaha baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keempat, organizational leadership. Jenis yang satu ini menunjukkan sikap seorang pemimpin yang mampu mengelola dan merancang kembali timnya apabila diperlukan untuk meningkatkan akselerasi dalam pencapaian tujuan bisnis. Selanjutnya ada team leadership. Team leadership termasuk dalam jenis-jenis leadership yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin dalam mengatasi berbagai tantangan dan halangan yang mungkin datang dalam proses meraih target bisnis. Tantangan ini bukan hanya yang datang dari luar, melainkan juga yang datang dari sisi intern anggota tim seperti permasalahan pribadi, emosi, strategi pribadi, dan sejenisnya. Kemudian ada kepemimpinan proaktif. Group leadership merupakan konsep proaktif. Seorang pemimpin harus melakukan sesuatu untuk mewujudkan atau mencapai tujuan. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak boleh pasif. Pemimpin proaktif mampu membuat pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai yang berlaku. Ia dapat membuat keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab atas keputusannya tanpa terpengaruh keadaan atau suasana hati. Selain itu, terdapat juga berbagai gaya leadership yang sering ditemui dalam operasional suatu bisnis atau perusahaan, yaitu demokratis. Dalam gaya leadership ini, umumnya pemimpin akan memutuskan segala sesuatu dengan tetap mempertimbangkan seluruh pendapat dari semua anggota tim. Yang kedua, autokratis. Autokratis dilakukan dengan memutuskan segala sesuatu tanpa meminta atau mempertimbangkan pendapat dari anggota tim lainnya. Yang ketiga, transformasional. Transformasional, seorang pemimpin biasanya ingin untuk melakukan perubahan dengan cara membalikkan keadaan untuk meraih keuntungan yang lebih banyak. Yang keempat, transaksional. Gaya leadership seperti ini maksudnya adalah pemimpin akan lebih mengutamakan kinerja tim dalam melakukan tugas sesuai dengan job desk masing-masing dan tidak ingin melakukan perubahan atas kondisi yang sudah stabil. Berikutnya, jenis otoritas dalam kepemimpinan. Yang pertama, otoritas dilihat dari status pemimpin di sebuah kelompok. Yang kedua, otoritas yang berasal dari kinerja pemimpin dalam peran mereka. Yang ketiga, otoritas yang berasal dari otoritas kelompok. Yang keempat, jenis otoritas keempat dapat disebut otoritas yang menonjol pada publik. Yang kelima, jenis otoritas kelima biasanya disebut doing one's homework. Selanjutnya, tips jadi leadership. Yang pertama, memiliki sifat proaktif. Sifat proaktif dibutuhkan dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan jalan keluar atau solusi atas masalah tersebut. Tidak semua orang yang kuat secara fisik bisa menjadi kuat secara mental dan pikiran juga saat bertemu dengan masalah. Apalagi bila masalah tersebut bukan hanya melibatkan dirinya, melainkan anggota tim lainnya. Yang kedua, bertanggung jawab. Tanggung jawab di sini bisa dalam bentuk banyak hal, seperti bertanggung jawab atas segala
efektifnya rencana bisnis, menghadapi masalah sampai yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota tim dan bawahan. Yang ketiga, bersedia memberi contoh. Mulai dari dengan turun langsung ke lokasi kerja untuk memberikan contoh, melakukan pekerjaan dengan baik, memberikan contoh bagaimana mengembangkan potensi diri, sampai memberi contoh kasus untuk selalu bersikap dan bercakap yang positif. Berikutnya yang terakhir, memiliki visi yang baik. Untuk memiliki atau melakukan sebuah visi adalah dengan cara mempertanyakan cita-cita atau impian apa yang ingin kamu capai dalam beberapa waktu ke depan. Studi kasus, Dr. Andes Hartoyo telah menjadi manajer tingkat menengah dalam Departemen Produksi suatu perusahaan kurang lebih 6 bulan. Hartoyo bekerja pada perusahaan setelah dia pensiun dari tentara. Semangat kerja departemennya rendah sejak dia bergabung dalam perusahaan. Beberapa dari karyawan menunjukkan sikap tidak puas dan agresif. Pada jam istirahat makan siang, Hartoyo bertanya pada Dr. Andes Abdul Hakim, akan manajer Departemen Keuangan, apakah dia mengetahui tentang semangat kerja yang rendah dalam Departemen Produksi. Abdul Halim menjawab bahwa dia telah mendengar secara informal melalui komunikasi grapevine bahwa para karyawan Hartoyo merasa tidak senang dengan pengambilan semua keputusan yang dibuat sendiri olehnya. Dia, Hartoyo, menyatakan, dalam tentara, saya membuat semua keputusan untuk bagian saya dan semua bawahan mengharapkan saya untuk berbuat seperti itu. Yang berikut, hasil diskusi studi kasus. Gaya kepemimpinan yang digunakan Hartoyo merupakan gaya otoriter atau otokratis. Hal ini yang menyebabkan motivasi bawahan Hartoyo di perusahaan sekarang rendah karena semua keputusan diambil sendiri tanpa melibatkan bawahan, sehingga kerjasama akan terjalin secara kurang baik. Sedangkan motivasi bawahan Hartoyo di tentara akan semakin tinggi karena seorang bawahan di tentara membutuhkan sebuah keputusan dari komandonya yang tegas dan didikan yang disiplin juga. Solusinya, gaya kepemimpinan Hartoyo harus diubah dengan mengganti gaya kepemimpinan menjadi demokratis. Mengapa menggunakan gaya ini? Alasannya karena akan terjadi interaksi atasan dengan bawahan yang akan menghasilkan nilai positif seperti diskusi bersama, dan pemimpin juga dapat secara terbuka menerima masukan dari bawahannya. Yang terakhir, kesimpulan dari keseluruhan pembahasan mengenai apa itu leadership tadi, ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang leader adalah suatu hal yang susah-susah gampang. Tidak semua leader bisa memiliki sikap dan perilaku leadership yang baik dan bisa dijadikan sebagai teladan oleh anggota tim atau bawahannya. Leadership adalah hal yang penting dalam jalannya suatu bisnis atau perusahaan, karena dari sikap tersebut bisa menentukan strategis bisnis yang bukan hanya baik bagi keberlangsungan bisnis, namun juga bagi kesejahteraan bawahan. Selain itu, leadership yang berorientasi pada solusi akan membantu untuk lebih mudah dalam menjalankan dan mengelola bisnis. Well, this is the end of the video. Terima kasih banyak yang udah nonton, dan see you on the next video. Bye.